Halo guys, jadi balik lagi sama gua di Lesson with TJL. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang warm ups pada piano. Apa sih pentingnya? Manfaatnya apa aja sih? Dan warm up seperti apa aja sih yang efektif? Penasaran? Ikutin terus videonya. Oke, jadi warm ups ini penting banget karena memiliki berbagai macam manfaat. Yang paling fundamental itu merilekskan, melenturkan, dan merenggangkan otot-otot pada jari kalian. Itu menghindarkan kalian dari cedera. Jangan salah, lo main piano tuh juga bisa cedera juga. Dan warm ups yang dilatih secara rutin setiap hari itu memiliki manfaat untuk melatih otot jari kalian menjadi lebih kuat. Warm ups tuh ada banyak banget dan modelnya juga ada banyak banget, tekniknya ada banyak banget, tapi kita nggak mungkin cover semua. Kita bisa pilih beberapa dan gue juga bakal share yang gue rekomend dan warm ups yang gue pakai. Cuman gue mau ngejelasin kalau warm ups yang bagus itu yang pertama ciri-cirinya adalah berbeda dari teknik. Oke, jadi kalau kalian latihan misalnya C major scales atau F Locrian atau D Dorian, itu latihan teknik menurut gua. Atau misalnya kalian latihan arpeggio, itu latihan teknik. Nah, warm ups itu spesifik melatih otot kalian aja. Jadi itu beda bagan sama teknik. Jadi saran gua kalian warm ups dulu baru latihan teknik. Nah, warm ups yang bagus itu juga memiliki dua posisi. Jadi posisi close dan posisi open. Karena dalam bermain piano kalian akan back and forth ganti-gantian, posisi close open close open. Contoh posisi close itu misalnya di C, dari C sampai G itu interval fifth itu posisi close. Semua yang di dalam range ini adalah posisi close. Saya itu permainan posisi close. Kalau posisi open itu oktav dan selebihnya. Jadi bisa kalian main itu posisi open karena ngebuka kan rata-rata kita main jaraknya bisa oktav-oktav jarinya kita ngebukanya. Jadi bagus sekali kalau kalian warm ups di posisi close dan posisi open. Dan kemudian gue bakal bagiin warm ups yang gue pakai. Gue suka ganti-ganti, tapi selama beberapa lama ini udah 5 tahun lebih gue udah nggak pernah ganti lagi karena menurut gue ini yang paling efektif. Ini yang masih sering gue pakai sampai hari ini. Jadi yang pertama itu adalah teknik trill. Trill itu kalau misalnya kalian tahu itu trill dalam lagu ya, atau misalnya dalam jazz itu trill. Tapi kita nggak akan pakai itu untuk warm ups. Kita menggunakan ide itu. Jadi caranya begini. Kita dari key C ya. kita ambil do sampai solnya, berarti C, D, E, F, G. Dan untuk jarinya, kita janjian dulu ya. Jarinya itu, jempol itu jari 1. Telunjuk itu jari 2. Jari tengah itu jari 3. Jari manis itu jari 4. Kelingking itu jari 5. Oke? Nah, sekarang kita ambil do sampai solnya. Kita tangan kanan dulu ya. Do atau Si kita pakai jari 1, Re atau Di kita pakai jari 2, I atau Mi kita pakai jari 3, Fa atau F kita pakai jari 4, Sol atau G pakai jari 5. Lalu kita tahan semuanya. Nah, kemudian kita akan main 2 jari at a time. Kelompok jarinya untuk tangan kanan adalah 1 2, 2 3, 3 4, 4 5. Oke? Yang pertama 1 2 dulu. Kita angkat 1 2. Lihat di virtual keyboard gua. Jari 1 2 gua angkat. Yang lain harus ditahan. Selain jari yang dimainin harus ditahan. Oke? 1 2. Lalu ganti 2 3. Kalau kalian perhatiin setelah gua ganti, yang lain gua tahan. Selain dari yang dimainin. 3 4. 4 5. Oke, lalu turun kalau udah sampai sol, oke? 3 4 Mi Fa. Re Mi. Jari 2 3. 1 2. Oke, itu tangan kanan. Tangan kiri sama juga, do sampai sol. Tapi do atau Si kita pakai jari 5. Re atau Di kita pakai jari 4. Mi atau I kita pakai jari 3. F atau Fa kita pakai jari 2. G atau Sol kita pakai jari 1. Oke? Kelompoknya untuk tangan kiri adalah jari 5 4, 4 3, 3 2, 2 1. Lalu turun. Pertama kita pakai jari 5 dan 4 dulu, do sama re. Yang lain ditahan ya, rulesnya itu.
Ini nih yang latih otot banget nih. Yang lain main, yang lain tahan. Lalu ganti re mi pakai jari 4 3. Ganti mi fa pakai jari 3 2. Ganti fa sol pakai jari 2 1. Lalu turun. Sorry itu kepencet sama mouse gua. Lalu turun jari 4 dan 3 pakai untuk re sama mi. Jari 5 dan 4. Kalau kalian udah nyaman, pakai 2 tangan. Oke? Ingat ya, selain jari yang dilatih atau dimainin, yang lain harus ditahan. Di sini part dimana otot kalian terlatih banget. Karena percaya deh, ini nggak semudah kelihatannya. Ini berat banget. Cuma setelah kalian lakuin ini, sorry tadi agak freeze ya, ini webcam gue. Gue lanjut, setelah kalian lakuin ini, kalian akan ngerasa lebih kuat jarinya. Oke, untuk exercise yang kedua, tadi kan posisi close, sekarang posisi open. Gua menggunakan C diminished 7 chord untuk menggunakan exercise yang kedua. Jadi C diminished 7 itu kalau kalian tahu isinya adalah C, E flat, G flat, dan B double flat. Tapi kita akan pakai 1 oktav, jadi kita tambah C lagi di atas. Jadi oke, tangan kanan, C, jari 1, E flat, jari 2, G flat, jari 3, B double flat atau A jari 4, C tinggi pakai jari 5. Lalu sama seperti yang tadi, kita tahan semuanya. Nah, tapi kelompoknya dan cara mainnya berbeda kalau yang sekarang. Kelompoknya untuk tangan kanan adalah 1-3, 2-4, 3-5. Dan cara mainnya seperti ini. 1-3, 2-4, 3-5. Selain dari yang dimainin, ditahan. Bolak-balik ya. 1-3, 2-4, 3-5, 2-4, 1-3. Terus bolak-balik. Oke. Sekarang tangan kiri. C diminished 7 chord, C, E flat, G flat, B double flat, dan C tinggi. C yang di bawah kita pakai jari 5, E flat jari 4, G flat jari 3, B double flat atau A pakai jari 2, lalu C tingginya pakai jari 1. Untuk tangan kiri, kelompoknya adalah jari 5 dan 3, 4 dan 2, 3 dan 1. Oke, kita mainin kayak tadi. 5 dan 3, 4 dan 2, 3 dan 1. Turun 4 dan 2. Lalu 5 dan 3 lagi. Bolak-balik. Selain dari yang dimainin, ditahan. Oke. Kalau kalian udah nyaman, coba 2 tangan. Oke. Trust me, nggak semudah yang kelihatannya. Ini berat banget karena di sini benar-benar otot kalian dilatih dan kalian bisa ngerasain setelah latihan ini, jari kalian pasti langsung berasa auto kuat, langsung lebih kuat rasanya. Oke, itu exercise yang kedua. Kita udah coba yang close, kita udah coba yang open. Sekarang yang ketiga kita gabung. Ada posisi open dan close-nya. Gue nyebut exercise itu JR exercise karena gue nggak tahu ini namanya apa. Cuman gue belajar dari Jordan Roots. Di salah satu workshopnya dia nge-share warm ups yang dia pakai sebelum manggung, dan gue coba adopsi, gue coba pakai dalam latihan gue, dan gue rasa manfaatnya bagus banget, jadi melatih jari banget. Oke, jadi caranya seperti ini. Kita dari C, tangan kanan ya, C, kita kromatik ke atas. Tapi kita nggak pakai fingering kromatik, kita pakai jarinya rata. C jari 1, D flat jari 2, D jari 3, E flat jari 4, E jari 5. Lalu kita putar dulu. Setelah beberapa kali kita bikin C major 7 ascending, C major 7 arpeggio ascending. Oke. Jarinya C jari 1, E jari 2, G jari 3, B jari 4, C yang di atas jari 5. Setelah sampai atas, kita kromatik turun. Jarinya sama rata. Jari 5, B jari 4, B flat jari 3, A
A jari 2, A flat jari 1. Ini tangan kanan ya. Kita putar beberapa lama, lalu kita turun C major 7 arpeggio descending. Sorry. Oke, turunnya jarinya masih sama ya. Ini jari 5, B jari 4, G jari 3, I jari 2, C yang di bawah jari 1. Jadi seperti ini. Seperti kalian lihat, posisinya back and forth, close, open, open, close, open. Tangan kiri sama percis, tapi kita mirror. Kalau kanan naik, kiri turun. Kalau kiri turun, kanan naik. Jadi dari C, kita mulai dari jari 1 juga, tangan kiri ya. C, jari 1. Kita nggak naik, kita turun, karena mirror yang kanan. Oke. C jari 1, B jari 2, B flat jari 3, A jari 4, A flat jari 5. Setelah beberapa kali itu bebas sih sebenarnya, cuma kalau gua tuh 2 kali biasanya. Setelah 2 kali, kalau gua turun C major 7 arpeggio descending. Oke, jarinya C jari 1, B jari 2, G jari 3, I jari 4, C yang di bawah jari 5. Setelah sampai bawah, kromatik naik. Jarinya C jari 5, B flat jari 4, D jari 3, I flat jari 2, I jari 1. Setelah 2 kali C major 7 arpeggio ascending. Jarinya sama kayak yang tadi. C yang di bawah ini jari 5, I jari 4, G jari 3, B jari 2, C yang di atas jari 1. Oke? Kalau kalian udah nyaman, pakai 2 tangan. Oke? Berarti dua-duanya mulai dari jari 1 ya, karena mirror. C major 7 arpeggio. Jadi ini posisi close, open, close, open. Jadi bagus banget kan? Dari yang pertama kita trill, kita close, fokus. Lalu kita pakai yang sini mini 7, kita fokus di open, otot close itu udah fokus. Nah sekarang kita gabung, close, open, close, open. Oke, jadi itu 3 exercise warm ups yang sampai hari ini gue masih pakai, dan itu gue masih sampai hari ini gue masih rasakan manfaatnya. Jari gue selalu dilatih untuk jadi lebih kuat, lebih lentur, lebih relax. Kalian bisa coba, nggak usah lama-lama. Setiap exercise itu 2 menit aja. Jadi total kan 6 menit. Atau kalian mau lamaan dikit, total jadi 10 menit. Kalian lakukan itu setiap hari. Kalian lakukan itu nggak usah lama-lama. Mungkin 7 hari aja rutin setiap hari. Kalian pasti langsung rasain manfaatnya. Karena gue yakin banget, ini personal experience gue. Kalian cobain itu. Dan kalian bisa komen di video ini kalau kalian udah cobain, apa rasanya, gimana manfaat yang kalian rasain, apa jari kalian merasa lebih kuat, kalian merasa lebih lentur. Karena ya, kalau setelah kalian cobain exercise ini, lalu kalian langsung straight main teknik atau main lagu, tuh berasa banget jari kalian tuh light as feather sih kalau gue nyebutnya ya, kayak seringan bulu gitu. Karena susah banget yang exercise yang ditahan-tahan itu tuh benar-benar fokus ngelatih otot kalian banget. Jadi kalau kalian udah fokus di situ, lalu kalian mainin yang lagu atau apa, itu berasa lebih ringan. Oke, sekian untuk share gue mengenai warm ups pada piano dan beberapa tipe exercise yang gue rekomen untuk kalian lakuin. Gue harap ini bisa berguna, gue harap ini juga bisa bermanfaat buat kalian dan ngasih ide kalian buat yang belum tahu itu warm ups itu apa, dikiranya latihan teknik itu warm ups. Dan sekarang kalian jadi bisa tambahin 1 bagan dalam latihan kalian. Jadi sebelum teknik, sebelum scales, arpeggios atau apa, warm ups dulu. Oke? Setelah itu baru kalian latihan teknik dan bla bla bla, baru lagu atau apa. Itu nanti ada di lesson gue yang berikutnya sih. Gue pengen ngebahas tentang practice diagram. Cuman warm ups itu penting, oke? Jadi lakukan itu, rasakan manfaatnya, dan kita jumpa di lesson with TJL episode berikut. Thanks guys. Buat kalian yang pengen lebih ngedalamin lagi belajar piano, keyboard performance, aransemen, komposisi, atau musik teori, gue bisa bantu lewat private lessons bareng gue, bisa secara tatap muka ataupun online. Kalian tinggal hubungin nomor WhatsApp yang ada di bawah kiri.
Thanks guys.